Halo sis and bro, bagaimana nih kabar kalian? Kembali si Oto TV akan memberikan update terbaru seputar otomotif untuk kalian. PT TVS Motor Company Indonesia meluncurkan Kalisto baru dengan fitur yang lebih lengkap, namanya Kalisto Intelligo. Tidak hanya penampilan saja, penyegaran atau improvement difokuskan kepada fiturnya. Fitur yang diberikan memberi value lebih kepada skutik buatan pabrik TVS di Karawang, Jawa Barat ini. Walau nilainya bertambah, TVS melego Kalisto Intelligo dengan banderol yang kompetitif di angka. Sebagai info, Kalisto versi standar dijual seharga. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, Sobat Oto TV. Sekarang yuk, simak keistimewaan Kalisto Intelligo berikut ini. Kalisto Intelligo masih tidak berubah dengan mengusung tampilan retro dengan bodi yang gendut dan lebar. Sebagian besar bodi juga terbuat dari pelat besi, pada spakbor depan dan bodi belakang. Di atas headlamp LED yang ada pada setang terdapat windset dengan rona smoke. Pembeda dengan varian standar adalah di bagian jok yang mengusung dua warna atau two-tone. Kelir coklat tua di bagian atas dengan sentuhan coklat muda di depan dan sisi belakang. Selain itu, khusus di Kalisto Intelligo, TVS memberikan warna baru Aqua Tosca dan Moon Silver. Masuk ke fitur kurang afdol rasanya kalau tidak membahas fitur baru di Kalisto Intelligo. Pertama-tama TVS memberikan panel instrumen digital dengan sistem konektivitas Smart Connect. Panel instrumen ini menggantikan peran speedometer analog yang sebelumnya diusung Kalisto. Walau digital, modelnya masih analog atau LCD monokrom, tapi tidak mengurangi fungsi karena isinya terbilang lengkap. Panel instrumen juga masih dibekali eco indikator dan power indikator. Fitur Smart Connect terhubung melalui sambungan Bluetooth ke smartphone. Navigasinya bukan berupa tune by tune atau berupa peta, namun, instruksi arah lewat kata-kata dalam bahasa Inggris. Seperti after 150 meter quite right. Sebelumnya pengendara harus menginput lokasi yang ingin dituju melalui aplikasi yang ada di smartphone. Selanjutnya ada fitur Intelligo, berupa Auto Start Stop System yang otomatis mematikan mesin saat motor berhenti. Tujuannya yaitu memaksimalkan efisiensi bahan bakar saat berkendara. Fitur Intelligo akan mati saat motor berhenti sekitar 5 detik. Menariknya, jika ingin menyalakan mesin, pengendara tidak hanya memutar grip gas, tapi juga harus menarik salah satu handle rem, depan belakang. Satu lagi fitur baru yang menurut kami sangat membantu dan meningkatkan value dari Kalisto Intelligo yaitu e-touch start. Fitur ini tak ubahnya ACG starter yang ada di skutik keluaran Honda. Membuat proses start mesin jadi lebih halus dan tanpa suara. TVS mengklaim fitur ini juga dapat meningkatkan daya tahan baterai motor. Semua fitur baru sudah selesai dibahas? Belum. Fitur baru yang terakhir disebut All-in-One Lock. Karena sudah dilengkapi fitur ini, membuka jok dan tangki bensin di buritan dapat dilakukan lewat kunci kontak. Sebagai info, di Kalisto versi standar, membuka jok atau tangki bensin, lubang kuncinya ada di sisi kiri bodi belakang. Selain itu fiturnya tetap sama, sederhana tapi fungsional. Untuk tempat penyimpanan ada bagasi bawah jok berkapasitas 21 liter, konsol di bawah setang kiri serta 2 buah gantungan barang. Di dekat konsol terdapat USB power outlet. Lanjut ke pengereman, rem depan pakai cakram 220 mm dengan kaliper 1 piston, sedang rem belakang tromol 130 mm. Kalisto Intelligo dibekali dengan kinerja rem empuk dan pakem, enak buat menghentikan dan memperlambat laju. Di kaki-kaki, shock breaker depan pakai. Fitur khas Kalisto juga ada, yakni lubang pengisian tangki bensin di belakang, tepatnya di atas lampu rem. Standar tengahnya dibekali tuas pengungkit yang panjang dan ada engselnya, sehingga mengoperasikan standar tengah jadi lebih mudah. TVS Kalisto Intelligo melanjutkan tren kenyamanan berkendara yang kami rasakan sejak terakhir kali mengetes varian standar.
Dimulai dari posisi berkendara yang pas dan nyaman, apalagi buat harian. Skutik ini punya jok setinggi 750 mm, rider dengan postur 170 cm dan bobot 64 kg pun dapat menapakkan kaki dengan sempurna ke tanah. Joknya lebar dengan busa yang empuk. Nyaman sekali diduduki walau dalam durasi lama sekalipun. Dipakai berboncengan pun tidak ada masalah karena dimensinya panjang, sehingga memberi ruang leluasa bagi pengendara dan penumpang. Selain nyaman karena jok yang empuk dan ruang luas, penumpang dimanjakan dengan sandaran mungil sehingga badan tidak cepat letih. Stangnya mudah diraih pengendara dan posisinya pas. Kemudian jarak antara D dan jok cukup jauh, sehingga sudut paha jadi tidak begitu lurus. Membuat kaki tidak lekas pegal dalam perjalanan. Dimensi D luas, sehingga memberi ruang ekstra bagi sepatu berukuran 43 dan masih bisa bawa 2 buah galon air. Selain itu masih ada windset mungil yang memberi sedikit perlindungan terhadap angin. Lanjut ke handling, terasa ringan dan lincah. Salah satunya berkat ukuran ban depan dan belakang dengan lebar sama, 90/90/12. Meski tampak kurang proporsional dengan bodinya yang gendut, tapi saat dinaiki bikin ringan dan lincah. Meski karakter suspensinya empuk, Callisto Inteligo masih stabil ketika diajak menikung. Walau ketika diajak merebah ekstrim ada gejala sedikit jewel dari bagian belakang. Karakter suspensi yang empuk tadi nyaman sekali saat melewati jalan jelek dan obstacle di jalan seperti speed trap. Lewat polisi tidur pun hampir tidak berasa dan yang penting tidak mentok berkat ground clearance 163 mm. Kenyamanan Callisto Inteligo dibuktikan dalam perjalanan dalam kota yang cukup jauh, dari kawasan Ancol, Jakarta Utara ke daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Melewati berbagai macam medan mulai dari jalan protokol besar, jalan tidak rata karena proyek, jalan beton serta kondisi jalan lain. Pengendara dan penumpang tetap nyaman tanpa gangguan sampai tujuan. Hanya berhenti sekali untuk mengisi bensin. Dari segi mesin yang jadi pembeda, Callisto Inteligo hanya diberi tambahan fitur e-touch start dan Inteligo Auto Start Stop System. Selebihnya, secara konfigurasi Callisto Inteligo masih mengandalkan mesin 1 silinder 109,7 cc 4 langkah SO 2 katup berpendingin udara dan sudah pakai injeksi elektronik. Ukuran bore and stroke Callisto Inteligo 53,5 x 48,8 mm atau versi dengan TVS DAS. Menariknya, menilik data spesifikasi mesin ini memiliki tenaga yang sedikit lebih kecil dari sebelumnya, yaitu di Callisto sebelumnya, mesin ini menghasilkan. Namun, bicara performa dan akselerasi, mesin dengan getaran dan suara halus ini harus mundur teratur. Jika dibandingkan dengan rivalnya asal Jepang, catatan akselerasinya biasa saja, malah cenderung smooth. Walau begitu, saat catatan akselerasinya dibandingkan dengan Callisto standar, varian Inteligo sedikit lebih cepat. Tenaga dan torsi kecil sepertinya efek dari penerapan standar emisi gas buang yang tinggi. Seperti tertera di knalpot ada emblem BSV, kepanjangan dari Bharata Stage 6, standar emisi di India. Kalau di sini setara dengan Euro 4. Soal konsumsi bensin, Callisto Inteligo masih tembus angka 51 km untuk setiap liter bensin RON 92 yang diberikan padanya. Metode pengukuran pakai full to full dengan pemakaian harian yang memiliki rute beragam. Meski angka tadi sudah terbilang irit sekali, hasilnya masih sedikit lebih boros dari Callisto standar atau hasil tes terdahulu di angka 52,7 km per liter. Mengapa bisa lebih boros, padahal secara teknologi sudah dilengkapi dengan fitur Inteligo? Analisa kami karena selama pengetesan kerap kali gaspol untuk meraih kecepatan tinggi. Dengan banyak melewati rute lengang dalam kondisi gaspol dan sering berboncengan, niscaya akan membuat konsumsi BBM jadi lebih boros. Walau begitu hasilnya sungguh jauh dari mengecewakan karena raihan di atas 50 km per liter sudah sangat irit. Dikalikan dengan kapasitas tangki sebesar 5 liter, berarti Callisto Inteligo dapat menempuh jarak sejauh 255 km sebelum kembali mengisi tangki.